Selamat datang di mata kuliah Manajemen Acara. Kode mata kuliah KIJ 4B3. Dengan saya, Indria Angga Dianita, Asos MAB. Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan mengenai stakeholders dalam event. Sebuah acara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan audiensnya saja, tetapi juga harus mencakup banyak persyaratan lain, termasuk peraturan pemerintah, kebutuhan media, sponsor, dan harapan masyarakat. Pihak-pihak dan organisasi yang berkepentingan dalam suatu event disebut stakeholders atau pemangku kepentingan. Ini terdiri dari pertama, tentu peserta yang hadir dalam event tersebut. Kemudian ada juga host organization atau organisasi penyelenggara event tersebut. Kemudian ada juga host community atau komunitas-komunitas yang terkait dengan event tersebut. Stakeholders event juga termasuk pekerja atau coworkers yang terlibat di dalam penyelenggaraan event. Media dan sponsor juga merupakan pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam event. Organisasi pembuat event bisa berupa pemerintahan, bisa berupa korporat, bisa juga berupa komunitas. Pemerintah membuat event karena berbagai alasan, termasuk berharap agar event tersebut memiliki manfaat sosial, budaya, pariwisata, dan ekonomi. Korporat atau perusahaan membuat event biasanya untuk sponsorship, bermitra dengan pemerintah, meluncurkan produk baru untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan citra perusahaan. Sementara komunitas biasanya termasuk acara olahraga lokal, penggalangan dana, pertemuan klub atau komunitas, pertunjukan seni dan kerajinan lokal, dan lain-lain. Komunitas tuan rumah suatu event bisa memiliki kekuatan yang lebih luas dan akan mempengaruhi penyelenggaraan suatu event. Karena kebutuhan dan keinginan masyarakat akan menentukan penerimaan terhadap suatu event. Event dapat memiliki komunitas tuan rumah tertentu yang berdampak besar pada keberhasilan atau kegagalan acara. Sponsor merupakan bagian penting dari bauran pemasaran suatu event yang dapat meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan. Untuk menarik sponsor, kita harus menawarkan manfaat nyata kepada sponsor dan program yang efektif untuk mewujudkannya. Hanya event yang cocok dengan tujuan suatu perusahaan serta menunjukkan kemampuan untuk memberikan manfaat yang akan dipertimbangkan oleh suatu perusahaan dalam kerjasama sponsorship. Acara dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi media. Acara seperti pembukaan Olimpiade Tokyo pada tahun 2020 akan memiliki tingkat liputan yang sangat tinggi. Nilai event bagi sponsor seringkali akan meningkat pesat dengan profil media tertentu yang akan meliput event tersebut. Peserta dan penonton suatu event harus sangat diperhatikan oleh penyelenggara event, termasuk kebutuhan fisik, kenyamanan, dan keamanan para peserta atau penonton suatu event. Sangat penting untuk membuat acara menjadi istimewa yang dirasakan oleh peserta dan penonton suatu event tersebut. Rekan kerja atau teamwork yang terlibat dalam suatu event harus mengetahui visi dan filosofi serta tujuan penyelenggaraan event supaya event tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif.
Menurut Goldblatt tahun 97, manajer event yang efektif adalah yang mampu memotivasi dan menginspirasi tim sehingga dapat meraih tujuan. Pencarian tim dalam suatu event perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, berapa waktu yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk mengerjakan event. Kemudian, apakah orang tersebut memiliki pengalaman sebelumnya? Lalu, apakah orang tersebut memiliki hubungan kerja yang baik dengan orang lain? Dan yang terakhir, jika orang tersebut memiliki kemampuan organisasi yang lemah, apakah anggota tim yang lain dapat menutupinya sehingga terdapat keseimbangan? Ini adalah contoh struktur organisasi dalam suatu event. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.